Belanda. Belanda. Eh, Clifton Lumajang. Oh, Cleveland, Cleveland Lumajang. Cleveland Lumajang. Oke. Suaranya Cliff sudah oke, Sob? Cek, cek. Oke, oke. Cliff, untuk pertama kali, ini kan beberapa teman ada yang nggak tahu kamu. Dikira saya bohong kalau kamu dari Belanda. Hah? Coba perkenalkan dirimu. Pakai bahasa Belanda. Boleh. Jangan kok. Bahasa Belanda dengan cengkoan Lumajang. Belanda dengan cengkoan Lumajang. Oke, ya, silakan, Cliff. Oke, aman. Oke, halo semua ya. Aku Cliff. Oh ya, ada yang beberapa yang belum mungkin belum tahu aku ya. Jadi benar aku sempat eh, kuliah di Belanda waktu itu 3 tahun doang, tapi tetap lebih lama di Lumajang kok aku. Ya, oke. Terus waktu itu apa lagi? Mulai Prudential, aku join itu iseng-iseng tahun 2017. Terus baru full time dan full hard tuh tahun 2019. Nah, waktu 2017 umurmu berapa, Cliff? 17. Enggak. 22. 22. Butuh 2 tahun untuk akhirnya bisa serius. Apa yang terjadi? Karena eh, merasa pertama waktu itu kan sebagai karyawan ya kok ya. Masih karyawan di suatu perusahaan makanan, snack gitu. Pertumbuhan income-nya nggak oke banget. Jadi awalnya UMR biasa, terus habis itu lumayan, kenaikan 30%. Nah itu yang bikin aku akhirnya nyantol, loh, kayaknya oke nih. Nah tapi begitu tahun berikutnya pas kenaikan lagi, naik cuma 5%. Jadi ini udah, wah ini nggak bisa ini. Salah satu di broadcast saya waktu mengiklankan flyer ini, saya bilang bahwa Mr. Cliff ini di perusahaan yang cukup oke dengan posisi yang oke. Nah, kamu harus cerita, nggak apa-apa ini kan nggak dipublikasikan, cuma forum internal aja. Oke, waktu itu nyebut nama PT-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekalian dengan penghasilanmu seusia itu. Jadi untuk membuktikan bahwa cukup oke, fine gitu loh. Oke, Tapi oke, oke, oke. kan takutnya orang berpikir gini, paling masuk Prudential apa waktunya dia ditendang, waktunya di resign ya kan. Nah, cerita yang bagus Oke, sebenarnya oke. apa terjadi. Jadi waktu itu 2017 kan pulang dari Belanda ke Surabaya. Nah, tapi karena waktu itu gamer berat waktu di Belanda, jadi kan nggak punya soft skill apapun. Ngomong gini pun nggak mungkin bisa. Setelah lihat aku berkali-kali baru, swanger aku kayak bisa ngomong kayak gini. Nah, Bukan terus, karena sering makan bakmi itu. oh, ya, itu faktor juga. Jadi teman-teman mau cari bawahan, cari Glenmore ya. Kalian iklan kok. Apa namanya? Nanti ambil suami satu. Jadi waktu itu iseng-iseng rencana awal tuh sebenarnya mau ke China buat belajar bahasa. Tapi waktu mau bilang, mas iseng apa? Kok cari kerja po? Oh, ya wis iseng-iseng apply apply. Loh, kok terima? Aku ya kaget. Keterima di PT Siantar Top. Tuh, nggak apa-apa kan? Top itu. Nggak apa-apa. Apalagi bosnya lebih ngetop lagi. Wah, Ya. Di Siantar Top waktu itu di R&D, jadi Research and Development. Bagiannya itu yang bikin resep resep baru buat waktu itu bagian kopi 3 in 1-nya mereka. Nah, tapi kan sekarang tanya toh, loh, emangnya Sian tetap ada kopi 3 in 1? Nah, makanya itu aku keluar. Nggak di launching soalnya. Terus, Jadi udah develop sekian ribu resep, tapi tetap aja nggak ada kemajuan. Terus juga aku lihat rasanya nggak ada keinginan untuk meluncing produk. Aku merasa wah ini kayaknya nggak ada future di sini. Apalagi dia aku bahas gaji kenaikannya demikian gitu kan. Padahal waktu itu juga katanya sih di orang-orang di sekitar itu gajiku cukup yang tinggi di sana. berapa tuh waktu itu? 2017 kan ini Nah, kemarin. UMR ku, UMR 4,5 kan? Itu pun 3,5 plus tunjangan 1 juta. Kayaknya karena aku tinggal di barat, saya tahu kan di Rungkut. Iya. Jadi kan tol tiap hari bensin ini kan lumayan. Jadi kasih tunjangan 1 juta. Nah, yang bikin aku umis itu dari 4,5 naik ke 4,5 ke 6 juta. Kan gaji naik 30% tuh mana ada aku kayak, "Hah, 30% kok gudeng ini." Nah, harapanku dari 6 juta kan jadi 7,8 toh. Ternyata jadi 6,3 cumaan. Nah, terus pola pikir seorang Gen Z ya, kadang-kadang kan asuransi. Nah, itu kan kok kamu bisa mematahkan itu untuk dirimu sendiri? Apa yang terbersit waktu itu? Ya, waktu awal masuk asuransi yo nggak ngerti apa-apa aku. Waktu awal apa? Waktu sama leaderku si Feli ya, diajak ke insurance ya aku nggak ngerti apa-apa soal asuransi.
Oh pernah kok waktu sebelum apa namanya sebelum aku join insurance ada teman gereja mau review polisku. Kayak, hah? Langsung tak tolak kok. Terus karma nih sekarang di sini. Nah, gini maksudnya, kan kita masih dua-dua. Ya, kita Hmm, lagi bayangkan anak muda umur dua-dua. Mau diajak join ke asuransi kan nggak gampang. Nah, walaupun kamu oke lah, awalnya iseng kan, tapi kan akhirnya isengnya diseriusin. Sampai buktinya bisa jadi adik. Nah, ya. apa momen yang bikin kamu akhirnya ini bener ini oke lah ini visinya. Apa supaya teman-teman yang mungkin yang dengerin anak muda ini bisa dapat sesuatu dari kamu, apalagi yang udah tua. Bos. Yang muda aja dapat, apalagi yang udah tua gitu loh. Nah, oh ya senior, betul. Yang muda kan masih ada level di mana dia mau coba-coba, gagal coba lah. Yang udah senior kan udah nggak level coba-coba. Ngerti ya Mas? Nah, ayo kasih inspirasi gitu loh. Apa? Waktu simple eh ingat waktu ya begitu tahu gaji kenaikan yang ngeri yang 6,3 itu kan langsung ada pikiran wah ini mau nggak mau harus resign ini. Terus kayak waktu itu mau coba yang lain terus kan sering dengar BOP-nya Kowibi kan. Di BOP datang BOP datang diomongi antara employee sama employer plus minusnya apa. Terus aku mikir ya juga ya di insurance ini aku gak keluar modal, ilmu dapat terus. Terus kalau begitu closing wis gak usah muter-muter duit sampai pusing gitu kan langsung dapat ya dapat profit lah intinya dari komisi itu. Ya wes why not. Nah begitu dapat kenaikan gajinya di PT yang satu itu kok nggak oke. Terus waktu itu dapat momentum juga ikut acaranya siapa? Robby Oktober, goal setting awal tahun itu. Nah itu aku mulai tahun 2019 itu langsung kayak coba wes tahun ini coba tak seriusin gitu. Tak Hmm. seriusin. Terus ya itu dengan masih kosong. Aku kayak nggak ngerti unit gitu apa. Ya juga paham. Produknya apa ya juga paham waktu itu. Cek kosong. Tapi bondo ikut acara di agency ketemu CC yang cantik. Enggak. Bentar, 2019 kan berarti umur 24, Iya, ya kan? Kan iya. 2024. Jadi gini, dari cerita Cliff sekilas ya, berarti kan kita harus dapat sesuatu nih. Dia berubahnya satu karena sering ikut BOP. Bukan sekali dua kali kan? Oh, spuring. Pasti sering. Tiap hari Karena kalau Kamis tuh. BOP itu udah bisa sekali-sekali. Sering. Jadi buat teman-teman yang belum klik, jawaban pertama versi klik mesti sering ikut BOP. BOP. Yang kedua, tadi dia ngomong klik juga karena eventnya Robby Oktober. Iya, Nah, goal setting. berarti clue kedua dari klik sebenarnya adalah sering-sering kok selalu ikut semua acara yang diadakan oleh Agency. agensi. Karena itu pasti sesuatu yang baik gitu loh. Nah, kadang-kadang kita ini kan milih-milih kan, padahal nggak tahu yang mana yang kita pas dapat kliknya. Nah, 2019 ke 20 apa langsung jadi leader? Langsung ya tahun 2019 langsung promosi AAD. Nah, dari nggak ngerti apa-apa, nggak serius, kok begitu serius, jos promosi. Apa momentum itu? Satu punya mentor. Waktu itu kan ada itu kok, MBC. Mentoris apa? Ya, kowe bila iso ae, lek tanya iso ae. Terus, ini nih, eh, ini nih masa tanggal 7 masih minta angpau. Aduh. Coba besar lagi ya, gue. Nggak. Oke, lanjut, lanjut. Terus, Nah, terus juga ada waktu itu juga ada nah, komunitas karena juga mungkin mentor. gini, kamu bilang kan waktu itu ada MBC. Heeh. Coba jangan dulu. Millennials Business Club. Oke, Itu kan kemudian, cepo ya, oh kau jebolan ikut juga. ya? Jebolan. Dari seluruh peserta, kan ya nggak semuanya promosi. Lo jujur aja kan? Nah, apa menurutmu nilaimu yang bikin kamu bisa naik? Sharing agak panjang ini. Nilai yang bisa bikin promosi waktu tahun 2019 Ya, itu artinya. etos kerjamu kayak, mindsetmu kayak, beliefmu kayak, itu kan semua mempengaruhi. Lah, itu kamu share ke teman-teman. Ya pertama waktu itu kan memang ada komitmen apa ada keinginan kuat untuk resign. Jadi kan mau nggak mau harus ada sumber income yang lain di luar Shantar Top itu kan. Jadi waktu itu ya gue tuh sih. Jadi setiap pulang pulang apa namanya pulang kerja pasti ketemu orang hampir tiap hari. Ketemu satu ya satu lah minimal sih ada satu. Nah terus itu untuk entah itu buat recruit atau selling dan itu aku jalanin dari bulan Januari sampai Agustus kayaknya. Nah, akhirnya di sana itu omsetku berapa ya waktu itu ya? 250-an paling kok Agustus itu.
Kita ngomong realita ya. Eh, Biasanya orang itu kalau udah mau ancang-ancang resign, gak kira keputusannya fokus ke pro. Realita hidup biasanya ngapain? Kalau udah ancang-ancang mau resign dari perusahaan A, dia ngapain? Cari perusahaan B. oh, Lah, kenapa kok kamu nggak mikir cari perusahaan B? karena ya wis pasti kenaikan gaji ini mirip-mirip podo kayak Shantarto gue paling gue. Oke, boleh nggak aku nebak ya? Lek salah ya siap salah. Tebakan saya karena gini, karena di momen itu, di hari-hari itu, kamu itu berada di lingkungan agensi, yaitu W agency di mana omongannya tentang bisnis asuransi. Akhirnya ya mau nggak mau pelan-pelan nambah beliefmu. Ya, beliefnya udah kuat di saat itu. Nah, maksud saya ya mau gali gini nih gini loh. Saya mau buktikan bahwa ternyata lingkungan ini menentukan. Jadi jangan hidup itu sendirian di luar. Ya masuklah ke komunitas, ke agensi, ada acara gini dateng oh. Supaya pengaruh baik itu muncul. Yes. Kalau kamu sendirian, mau ambil keputusan sendirian, mungkin hari ini masih employee. Cocok gak kawin sih tanggal 7 Eh, ya toh. Nggak ada duit pasti, bukan orang prudensial kok. Kan punya duit kan gara-gara orang prudensial kan, jujur aja tuh. iya. Nah, terus lanjut lanjut. Ya waktu itu terus itu dari segi work ethic, mindset ya udah jelas. Maksudnya waktu itu juga mikir mau kerjaan apa lagi. Ya tahu di luar sana mau buka bisnis pun satu modal ada modal, let's say ada, tapi risiko modalnya habis kalau bisnisnya nggak jalan ya kan. Aku pengen ingat kalau cerita tuh pokoknya depan nih ruko dan Moreko itu bolak-balik ganti apa pemilik bisnis gitu kan. Jadi kayak memang risiko bisnis apalagi di Surabaya mungkin nggak segitu nih. Terus kedua lek menjadi employee ya wis kenaikannya gitu-gitu toh. Jadi ya lek jangka panjang ya nanti bener kau bilang nggak merit paling. Nah makanya itu ya wis the best choice ya Prudential udah nggak pakai modal tinggal bondo rajin, bondo apa ya punya ilmu wis jalan aja. Kita loncat dikit ya. Heeh. Kamu kan dulu pernah di Siantar. Heeh. Masih ada teman kan pasti di situ yang seangkatan atau kurang lebih mungkin di atasmu lah. Ada. Ada kan yang masih kontak lah, masih tahu. Pernah nggak iseng-iseng tanya gaji dia sekarang berapa? Ini kan sudah berarti 7 tahun kemudian. Kamu stay di Pro, dianya tetap di situ. Lek misalnya tanya gini, mungkin kalau latest gaji selama ini aku bilang nggak ada kenaikan di sana. Tapi aku tahu orang yang udah senior banget, let's say di sana itu mungkin udah 15 tahun gitu ya mungkin ya. Itu mungkin begi- berdasarkan rumor yang aku dengar ya, aku nggak tahu benar ya. Dibandingkan sama kamu coba sepenuhin kami kono kan Iya, enggak. iya. Paling Gede sama, gede di Prudential. gede kamu. Ya, Jauh apa enggak? jauh. Nominal, nominal selisihnya aja berapa kira-kira? Paling selisih 30 jutaan, 30 40 jutaan. Gila ya. Jadi yang sana bekerja keras, ya karirnya senior, tapi klip bisa di atasnya 30 jutaan. Nah ini teman-teman harus jadi satu satu masukan gitu loh. Jadi sebenarnya bisnis ini klip menilai gitu ya, ini bukan orang goblok, lulusan Belanda, ini orang pinter, ya kan? Kan ketok, tahu mukanya kan bukan wajah orang bodoh gitu loh, gitu ya. Nah dia ambil keputusan gitu loh untuk di Prudential. Nah kamu kasih satu apa ya? Bukan loh, kasih satu statement yang cukup panjang ke teman-teman semua yang mungkin hari ini masih bimbang. Apa ya sesuatu yang kamu bisa bikin mereka mantep gitu loh. Dari pengalamanmu sendiri, dari kepalanya anak milenial gitu loh. Oke, mungkin kalau misalnya kita kan sebenarnya ada dua pilihan. Kalau nggak apa employer employer Employee atau entrepreneur. entrepreneur atau entrepreneur. Nah, entrepreneur kalau konvensional itu kan sebenarnya tugasnya entrepreneur itu apa sih? Apa yang buat entrepreneur itu bisa maju? Yang pertama, ketika kita bisa kasih solusi atas suatu masalah, itu pasti berkembang, ya kan? Contohnya di Surabaya, bakwan kok nggak rasa enak ya, makanya Glenmore Cek Jos, karena bahan-bahan enak di Glenmore gitu kan. Wah, tiga ya kok ya, tak catat. Cuma bahasa tiga. Nah, sedangkan satu, oke harus bisa solve problem. Sama bisa solve problem, entrepreneur pasti jalan. Nah, kedua biasanya kalau entrepreneur itu kendalanya modal. Modal itu mau seberapa besar sih? Dan belum tentu lagi
misalnya marketingnya, terus mungkin nanti ada divisi stok lagi. Jadi belum lagi resiko-resiko umpama ada hubungan sama hukum, wah wis ribet, ribet. Nah, apalagi pengalaman juga lihat teman-temanku yang katakanlah ada pabrik itu dia selalu cerita, misalnya setiap kali UMR itu pasti habis 1 sampai 2 Mercy gitu. Kayak wih gitu-gitu kan. Jadi ya terus belum tentu like misalnya oh sorry UMR THR sorry THR. Belum lagi like misalnya apa ada masalah mereka demo, wawis malah pusing gitu kan. Nah, sedangkan di Prudential kan nggak ada itu semua. Jadi kalau dari segi sistem Prudential wis enak dan tinggal yang pertama tadi yang masalah problem. Sebenarnya problem itu problem apa sih yang di solve sama insurance kan gitu sekarang pertanyaannya. Nah, sebenarnya ada banyak banget. Ya, paling simple problem sehari-hari. Orang kerja nyimpen duit, orang kerja ada impian yang mereka mau achieve. Kan itu pasti butuh yang namanya income, yang dimana income ini jadi suatu cash flow buat mereka budget gitu kan. Nah, sekarang income sama cash flow tadi, begitu orang misalnya kena suatu musibah, katakanlah demam berdarah ya. Nah, misalnya kayak level karyawan kan demam berdarah habis 30 juta. Kacau nggak cash flow nih kayak gitu? Nah, itu problem kan? Nah, itu problem. Nah, apa solusinya? Perwell katakanlah. Nah, itu bisa. Atau sekarang masalah kedua, itu baru DB. Nah, kalau misalnya sekarang namanya kena cancer atau kena stroke, tambah kacau lagi dari cash flow tadi itu. Bahkan mungkin income bisa stop. Problem nggak? Problem. Solusinya apa? Ya PCB 88 atau PKKS. Nah, kayak gitu-gitu ya. Dan menurutku the only solution ke financial problem yang ada resiko itu cuman paling hemat ya, paling hemat, paling efisien hanya asuransi. Nah, Jadi menurut pandanganmu dari sekian banyak asuransi, apa kekuatan kita dari Prudential versimu? satu nasabah banyak, satu nasabah banyak, jadi ibaratnya beban ini kan ditanggung banyak orang, jadi lebih ringan juga di tiap-tiap nasabah, itu pertama. Dan yang kedua, historinya kan udah panjang banget. Sejak zaman Titanic kan wis jelas ada potongan korani gitu loh. Jadi tinggal orang tak tahu jadi kadang kayak, swang ada wis suwe yo. Jadi wis namanya wis kuat, sistem agensi ya wis kuat, produknya ya wis apik ya wis tinggal jalan, wis disetting semua ibaratnya. Salah satu kekuatan Prudential itu ya hari ini loh, Cliff berdiri di sini ini salah satu kekuatan Prudential. Karena kamu kalau di asuransi lain, misalkan bentuk agensi ya, mereka antar agensi belum tentu bisa bekerja sama saling support seperti ini. Bahkan mereka bisa bersaing. Ya, kalau kita di Prudential punya kebiasaan, Medan, Surabaya, Surabaya ke Medan, saya ke Jakarta, Bandung ke sini, itu semua supportnya pakai hati, tulus. Itulah salah satu kekuatan kenapa kok kita di Prudential. Gitu ya. Nah, ini sekarang bicara grow your income to the next level. Nah, kita masuk ke poin ini sekarang. Oke. Coba lu jelasin. Seorang Cliff mau jelasin grow your income to the next level. Butuh spidol, tak kasih spidol. Cek, Papan tulis sak ini gede. aku iki gak janjian. Dan dari kayak gini ini paling bagus. Keluarnya bisa bisa spontanitas. Iki gak janjian, gak apa-apa. Iya, Suruh pakai spidol lagi. memang Kemalan. bikin kamu akhirnya bisa lebih matang nanti. Eh, sih lu papan tulis. Draw income dari level lagi apa maksudnya kok? Lupa. Aku tidak. Artinya bagaimana teman-teman semua ini sekarang di income segini gara-gara lihat petunjukmu, wah hari ini dia naik, tahun depan naik, tahun depan naik. Nah, ya apa? Anggapnya kamu sama agentmu. Anggapnya dia agentmu semua loh. Nah, cerita sekarang. Ya simple. Bisa karir. Harus satu. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Ya paling simple sih harus ada apa namanya goal dulu ya. Nah ini paling penting karena goal ini itu yang buat kita bisa lebih terarah. Buat kita bisa kayak, oh iya sih ternyata incomeku masih jauh dari target incomeku. Jadi mau nggak mau, apa yang harus aku lakukan kan itu sekarang. Nah sekarang misalnya apa namanya goal income berapa wes? Kok berapa kok goal income kok? Wush, Anggaplah ini sebagai gede. agent sekarang goalnya 25 juta. 25 juta per bulan. Banyak 25 juta dulu 25 aja. juta per Ya. bulan. Nah, yang paling simpel misalnya 25 juta per bulan. Ini Cliff ini seperti aku. Kok besok aku ngomong apa? Tak siap nambah. Gak usah, wis bodo awak tok lah. Makanya aku langsung kayak, leh. Modal badan aja. Nah, paling gampang adalah untuk mencari income sekian, apalagi kalau kita fokus di jual tahunan ya, itu paling cepat.
Nah, tinggal kita cari eh, katakanlah komisi produk katakanlah 25% lah aku ya. Nah, jadi bisa dibantu nggak? 25 juta dibagi 25% berapa ya? Bantu, bantu itu. 25 juta dibagi 25%. Berapa? 100 juta. 100 juta? Ya benar. Betul 100 ya? juta ke 25% kan 25 juta. Oh ya, iya juga ya. Nah, tapi kan per tahun ya kira. Nah, 100 juta per tahun. Nah, ibaratnya kalau misalnya mau dapat income 25 juta per bulan, harus bisa jual program. Ini yang komisinya sekian, ya cuman PCB ya sekarang ya. PCB, Kalau eh, anugerah Future juga bisa, tapi 10 tapi tahun. 10 tahun, Ya. benar. Ya, jadi harus closing, bisa closing program namanya PCB, PF, atau PA, tapi yang ini khusus 10 tahun pembayaran. Simple itu sebenarnya. Nah, sekarang kalau di breakdown. Cliff, kok 100 juta per bulan ini, ya apa aku nyari kebutuhan nih? Kan nggak semua orang butuh 100 juta. Nah, itu juga salah satu yang aku suka dari asuransi. Karena ibaratnya kayak bisa custom. Kalau aku sering bilang ke timku itu, katakanlah papaku kan jual Yamaha ya, jual sepeda motor. Nah, katakanlah sepeda motor, tak tawarno ke Wibi, tak tawarno ke Celili, tak tawarno misalnya ke siapa lagi ya, tukang becak gitu. Namanya Nmax ya harganya pasti sama. Mau sing beli ke Wibi, Celili atau tukang becak ya tetap harganya ya 20 sekian juta. Nah, enaknya asuransi itu apa? Kan sekali lagi, asuransi itu kan kita bicara soal kita solve problem. Problem apa? Lebih tepatnya problem keuangan. Nah, keuangan tiap-tiap orang ini kan beda-beda. Nah, disitulah kita bisa main. Ibaratnya semakin keuangan orang ini levelnya tinggi, semakin tinggi juga kebutuhannya sehingga kebutuhan di insurance juga semakin tinggi buat dilindungi. Nah, sekarang kita bisa breakdown, umpama sudah per tahun. Cliff kok gede pol ya? No, ya pasti nggak mau gede ya simple, tinggal nyali aja 4 keluarga yang masing-masing bisa ngambil at 25 jutaan per bulan. Misalnya kayak gitu. Tinggal di breakdown aja. Nah, dengan lakuin gini terus-menerus, ini dari segi selling ya, pasti kok dapat 25 juta per bulan ini bisa banget gitu. Dredeg ini pasti, soalnya nggak persiapan. Betul. Iya lah, tuh. Nah, tak lengkapi. Jadi gini, ya, gantian. Iya, iya, Kita iya, ke Jos dulu. iya, iya, silakan ya. Teman-teman ya, kita kalau ngomongin bisnis, kita kan pasti harus mempertimbangkan market size juga. Betul ya? Arti market size itu apakah dibutuhkan? Apakah ada yang mau? Misalnya kalau ngomong bakwan sak Surabaya, bakwan kan gendeng lah jual bakwan. Paham ya? Iya. Sekarang kita ngomong, kalau kita ngomong produk asuransi, market size-nya ya apa? Kecil, sedang, besar, besar pol, ya apa sih mana? Besar Pol. Kenapa kok besar pol? Karena penduduknya Indonesia terus 80 juta. Bukan, ayo. Kenapa kok produk asuransi marketnya, market share-nya gede pol? Apa jawabannya? Oke, betul. Apa? Karena orang pasti lahir, oke. Terus, karena orang pasti mati, oke. Karena orang pasti sakit kritis, oke. Oh, Ada lagi, karena apa? Kan, lah itu loh. Karena semua orang sebenarnya pasti butuh. butuh. Semua orang loh yang ngomong. Pasti butuh. Dan premi kan nggak harus harus premi gede. Dari premi 500 kan ya bisa. Berarti kita kalau ngomong marketnya ya apa produk ini? Gue depol. Yes, gak usah bingung ya. Sekarang yang kedua. Market gede. Masalahnya begitu dia ketemu produkmu, lah ya apa produknya? Berarti kan kualitas produk. Betul ya? Nah, tadi Cliff sudah ngasih clue sedikit. Kualitas produk kita. Kita nggak bahas hospital ya. Kita bahas critical sama jiwa. Produk critical dan jiwa kita sama-sama duit itu bisa balik kalau nggak ada kejadian. Loh, sampai sini aja kan sudah untung. Kualitas produknya oke dan jangan khawatir. Yang namanya Prudential pasti produknya selalu terbaik, selalu yang sesuai kebutuhan nasabah. Market oke, kualitas oke. Nah, sekarang saya mau tanya, ujung tombak semua bisnis divisi apa? Marketing. Nah, sales, yaitu bagaimana cara Ket- memarketingkannya. Nah, ini siapa yang jadi marketingannya? Siapa yang jadi marketingnya? Ya kita semua. Jadi ibaratnya Anda sudah ketemu produk Ciamipol, marketnya juga Godepol, bagaimana aksi kita? Nah kalau bicara tentang grow your income, langsung aja saya bagi dua.
Ada income yang bisa diprediksi, ada income yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa diprediksi. Ayo, siapa bisa jawab? Income prediksi maksud saya apa? Tidak bisa diprediksi, maksudnya apa? Cliff, aku gak siap-siap, tapi langsung bisa ngomong. Oh Harus iya, belajar. siap, 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 Mas gini kan jadi suami, harus siap-siaga terus. oh siap, siap. Apa yang saya maksud dengan income yang bisa diprediksi? Siapa bisa jawab? Bukan. Nah, betul, selling. Ini bisa diprediksi. Jadi buat teman-teman, kalau kamu mau grow your income lewat selling, ya bikin daftar nama. Siapakah orang-orang yang menurutmu punya duit? Wis mikirnya cuma simpel, punya duit. Karena sekali lagi tadi kita sudah sepakat loh. Siapa yang butuh produk ini? Jawaban kita apa? Semua. Semua. Meskipun sudah punya critical police di rumah, tetap butuh lagi nggak PCB? Betul. Butuh, karena perlu diupdate, perlu diupgrade. Walaupun polis jiwanya sudah ada 10, tetap perlu beli lagi nggak UP jiwa? Perlu, karena perlu diupdate, perlu diupgrade. Kalau nggak diupgrade, nggak ditambah, pas kejadian duitnya sudah mengecil value-nya. Angkanya tetap 2M ya 2M, tapi 2M itu sudah bisa dipakai buat apa? Nggak sama kayak 5 tahun yang lalu. Nah, ini bisa diprediksi. Yang nggak bisa diprediksi apa? Ayo, siapa bisa jawab? Tim. Off-roading tim. Ini nggak bisa diprediksi. Coba tanya sama leader-leadermu yang hari ini timnya sudah banyak. Tanya Ono. Nanti Rebo kira-kira dapat off-roading dari tim berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi pasti ada. Loh ini malah medeni loh. Contoh, Cliff pinter jualan. Wah, Januari jualan, Februari jualan, sampai kemarin Agustus jualan. Tapi tahunan, 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 tahunan. September nggak jualan, piro penghasilan Cliff? Nol. Nol. Bisa diprediksi. Tapi bahaya ini. Nah, kalau Anda mau yang bisa kejutan, tapi tambah lama, tambah gede. Apa ini tadi? Tim. Berarti kalau kita disuruh milih, sebenarnya lebih milih yang di sini apa di sini? Kiri apa kanan? Kanan. Kalau ngomong kanan ini berarti Anda harus jadi apa? Leader. Harus jadi leader. Tapi leader yang, nah siapa bisa jawab? Leader yang dua kata. Leader yang punya tim. Karena ada banyak leader, tapi nggak punya tim. Loh bener nggak? Kenapa? Karena capai angka 300 juta pertama untuk jadi AAD, gampang, dipikul Dewi bisa sih mampu. Tapi kalau udah bicara tentang tim, punya banyak orang, nah ini bisa jadi luar biasa. Saya kasih contoh ya, supaya Anda bisa ngerti, Anda ngerekrut satu manusia aja, bisa jadi apa. Nah, ini kan sekarang kebetulan SB10 sampai SB17. Saya kasih contoh dari dua versi. Dari versi saya, contoh. Saya cuma pernah rekrut Kanho. Satu orang tuh, betul ya? Tapi Kanho berkarir, kerja, aktivitas sampai tercipta SB12. Berarti penduduk SB12 semua itu kan gara-gara Kanho. Tapi mereka ada kan gara-gara Kanho saya rekrut tuh. Berarti kepemilikan saya bukan cuma Kanho loh sebenarnya. SB12 punya apa? Punya saya juga. Terus dari Kanho tercipta lagi SB30 Antoni Siadi. Lah itulah yang punya saya juga. Nangkap ya? Nah sekarang coba dihitung dari SB17. Leluhurnya paling pucuk. Harijono. Harijono cuma menang rekrut satu orang. Namanya Erlina. Satu orang toh. Tapi dari Erlina pecahnya sampai kemana-mana kan. Muncul Alfa. Temannya Bowo. Muncul temannya Erni. SB33. Loh sakit akeh orang itu loh. Cuma gara-gara Harijono ngerekrut siapa? Satu orang. Jadi kalau Anda memang sudah tahu sistematis seperti ini jalankan bisnis ini, Anda harus punya tim. Karena saya nggak tahu, Anda nggak tahu. Orang yang hari ini kamu ajak, suatu hari jadi apa ini? Anggap ya. Tapi ketika orang yang kamu ajak ini bisa melihat visi bisnis ini, sama kayak tadi Cliff, 17 Guyonanto, 18 Guyonanto, 19, nah, mungkin seiring waktu usia juga makin mateng, dengerin BOB sampai ngiler-ngiler sampai blenger-blenger ya kan. Terus pas momen lebih Oktober ada, pas ada apa MBC ada, semuanya masuk gitu loh. Akhirnya jadi hari ini.
Nangkep ya. Jadi pesan saya, ini bisnis sudah benar, tapi jalan kayaknya harus tepat juga. Karena ada banyak juga orang prudensial ya gitu-gitu terus. Nangkep ya. Nah, Cliff, kerjaku mari, balik lagi ke kamu. Ikan di Holland gak ono ilmu gitu soalnya. Ngerti ya? Paham ya? Ya, Nah, ya. sekarang kamu kasih tahu mereka, perjalananmu ini loh, Cliff. Kan pasti ada down-nya, ada sedihnya, sempat ngilang, pastilah, ngerti kan? Nah, itu cerita apa yang terjadi dan bagaimana akhirnya kamu mengatasinya. Itu mesti hati-hati sama yang namanya momentum sih. Momentum itu kalau begitu udah ada, jangan harus dijaga. Karena itu yang tak alami juga. Jadi sejak tahun 2019 kan naik naik apa naik AAD itu. Naik AAD, terus di 2020 ada pandemi kan. Nah, itu yang akhirnya bikin momentumku langsung anjlok. Karena begitu ada pandemi, langsung orang tuaku wes pulang Lumajang aja kan fan Lumajang ya. Jadi pulang Lumajang, dia wes gak kerja. Bener gak kerja dari saya bulan Januari sampai Agustus September itu gak kerja belas belas gak kerja. Dan itu akhirnya bikin kehilangan momentum sampai akhirnya tahun itu ya nggak ada apa-apa, nggak promosi AD juga. Nah itu tapi itu yang bikin apa yang bikin akhirnya bisa survive karena meskipun nggak kerja, income jalan terus. Karena ada repeat order dari tahun lalu kan, Ya bayar premi, di tahun dapat dua lagi. ribu dua Komisi kan puluh 2 tahun. Jadi tahun 2020 meskipun kerjaanku di rumah aja aku kayak bangun makan main tidur bangun. Sampai sesekali ada Zoom kan waktu biasanya. Ya wis gitu tuh. Pura-pura nyala aja langsungnya gitu kan. Kenapa? Pura-pura nyala aja Oh zoomnya iya gitu juga kan. pasti ada Hmm. itunya. Oh, ini jujur, jujur. Nah, ya itu yang bikin aku Pertama, soalnya waktu bubar kamu sih ada di situ. Oke ya, sampai jumpa. Ketemu lagi minggu depan. Tak anteni, Cliffy sih ada terus. oh itu tinggal tidur paling Nah, kali. makanya itu kejelekannya yang di Zoom jangan kayak gitu ya. Nah, ya itu yang bikin momentum akhirnya turun sampai akhirnya ya Weston itu nggak achieve apa-apa sih. Nah, terus tahun 2021, nah itu kan kayak decide kayak saya aku ya mesti cepet-cepet apa namanya AD kan. Jadi 2021 itu barusan mulai jalan lagi kayak bener-bener tim dikenal lagi, dibenahi lagi Stop, ini gitu-gitu. penting. Ini di Trusty juga terjadi. Lihat ya, dia sudah AD. Terus sak tahun kan nggak kerja. Ya, Kehilangan sentuhan. ya. Terus hilang kabel lah, gitu kan. Terus akhirnya tahun depan kamu bertekad loh, harus jadi AD. Ini nggak gampang loh. Habis stuck lama 1 tahun nggak ngapa-ngapain, kehilangan momen banyak, skill hilang, knowledge hilang, semua hilang lah, motivasi hilang. Cerita lebih detail dari pengalamanmu sendiri. Apa yang membuat kamu berubah? Terus berubahnya kamu ngelakuin apa? Karena apa? Atau siapa? Dan seterusnya. Itu cerita detail. Karena itu berguna banget buat teman-teman. Oke, jadi waktu itu begitu 2021 itu kan gara-gara ya ibaratnya ketinggalan kelas lah ya. Nah itu kan soalnya itu ada empat dulu Stanley, Stanley Jakarta, aku Mbak Feli kan gitu kan. Nah waktu itu kalau nggak salah Jakarta Mbak Feli ini mesti Adi duluan waktu itu. Sikitku aku udah lupa. Nah di sana merasa ketinggalan gitu kan. Nah di sana ada tekad ya coba stoknya tahun ini bikin komitmen harus naik AD. Nah, itu mungkin ada juga efek LOA yang waktu itu tapi aku belum sadari. Karena apa? Tahun itu ingat sih aku bulan Januari ini iseng-iseng broadcast masalah perwarisan nggak salah. Ya benar ada temanku, Cliff aku mau ngambil 3M. Hah? Aku kaget. Dan dari sana kayak wah ki saya harus di tahun ini. Soalnya dari awal tahun Januari kok murah-murah dapat case yang lumayan waktu itu. Nah, waktu itu ya akhirnya apa yang tak lakukan? Pertama, lebih sering kumpul sama tim, lebih sering kumpul sama tim ya buat regroup, terus kayak mulai coaching lagi, mulai mentoring lagi. Terus yang kedua yang pasti juga waktu itu oh sama Kombines juga ya kok ya, gejolak anak muda. Waktu itu juga dibantu Kombines juga ada komunitas yang tiap hari ya tiap malam, nah nggak Selasa Kamis lah, pokoknya kita mesti Zoom bareng buat ngobrol. Waktu itu sama Kosindu sama Celia juga. Jadi komunitas keliling juga penting. Terus ikut sistem sih kayak acara agensi apapun ya dua tengah ikuti terus gitu dan Nah, ini loh teman-teman. Sekali lagi ya.
Diulang lagi jawaban dia. Yang bikin dia bagus, kembali lagi ke titik yang bagus adalah aktif ke dalam grup. Ya, ada acaranya Winas bikin coachingan, nah, dia ikut. Agensi bikin apa, dia masuk. Sebenarnya simpel gitu. Jadi bukan kamunya harus beli mesin apa, kamu harus sekolah di mana, harus upgrade kursus apa, nggak perlu gitu loh. Simple, semuanya itu udah disiapin. Gitu ya, agensi udah siapin terus acara berkesinambungan, acara yang selalu ada tiap Sabtu, mungkin berapa bulan sekali ada, ini sudah disiapin. Gitu ya. Nah, contoh ya, ini sekalian saya info. Hari apa itu yang nganu? Rebu ya. Rebu ya. Hari Rabu ya, hari Rabu jam 10 siang ya di SO, di Pakuan Center lantai 10 kantornya Prudential Pusat. Jadi Kanho itu saya sengaja minta tolong untuk sharing. Jadi dia ini habis ikut kursusnya workshopnya Denny Susanto. Ya benar ya Denny Susanto namanya. Benar nggak namanya? Denny Susanto Ya benar ya namanya Denny Susanto. Aku lupa. Santoso dah. Denny Santoso. Yes, Denny pokoknya yang Santoso. jago jago marketing online, rekrut Ya, online itu. ya, Denny Nah, Santoso. Kanho sudah ikut workshop itu. Cukup mahal, ya cukup mahal, dan di Jakarta lagi. Nah, saya minta tolong Kanho sebisa mungkin lalu share ke kita. Nah, kalian datang kok gitu loh. Siapa tahu Anda berjodoh, karena bisa juga kan zaman udah berubah. Siapa tahu followermu memang bagus, berkualitas, why not gitu loh. Dia salah satu, siapa itu? Vina ya. Vina kan awal-awal dapat banyak dari situ ya, karena dia memang sebelumnya ya, memang food blogger kalau nggak ya, food blogger. Jadi followernya cukup berkualitas, dia gunakan online ya dia dapat. Nah, saya kan juga nggak paham apakah Anda punya follower yang cukup oke. Siska kan salah satunya followernya oke-oke kan, sering pasang dapat hasil. Jadi datang oh lah kayak gini-gini itu loh. Ya, Cliff udah ngerasain sendiri. Down, jatuh di bawah, kembali ke atas ya cuma ikut gitu-gitu aja. Ya, nah, Ya. lanjut Cliff. Setelah itu, Ya, setelah itu mulai itu bacanya yang tidak bisa diprediksi itu. Jadi mulai banyak encourage tim buat dan lebih ke arah fokus ke tim sih. Jadi ya apa cara coaching tim sehingga mereka juga bisa dapat closingan mereka sendiri. Tapi tahun itu kan juga kalau nggak salah si Christina juga naik AAD waktu itu. Jadi ya udah. Jadi waktu itu kalau nggak salah waktu itu kan sempat turun kok. Jadi naik AD kan cuma 900 juta. Jadi untuk komposisinya aku pribadi 300, Christina 300, tim 300. Yes, pas. terus setelah Naik, itu, naik AD. Terus setelah itu ya wis udah ketemu jalan momentumnya ya wis jalan terus kok. Karena wis tuh wis ada momentum kan sempet pengalaman drop. Terus nggak mau kejadian itu lagi. Jadi Lisa begitu ada Januari langsung mikir kayak mau jual ke siapa, mau rekrut siapa, tim ada ini gimana cara supaya kita bisa bantu develop mereka supaya mereka jadi lebih baik lagi. Karena dia itu di sini nah kan ketika kita bisa buat tim kita sukses, kita yang sukses. Itu sih. pemahamannya bagus. Semua paham. Rekrutmu sudah banyak belum? Ini pedang bermata dua ini. Kamu bisa ngomong, nah, kamu lakukan nggak? Rekrut Saya Jojo ini ada AI Lili juga. uh, Pasti paham. Pertanyaanku sudah rekrut banyak belum? Ya, pasti belum. Nah, ini mumpung saya di sini ya, saya kan ngikuti dia dari dia masih segini, sekarang tiba-tiba gede segini. Gini loh teman-teman, semua itu berawal dari mindsetmu. Ya, terus oke boso mindset lah, terlalu sering Anda dengar. Tergantung dari caramu menilai. Ya, tak kasih contoh gini, contoh. Kalau kita hari ini di Surabaya, ya, terus ada berita tok loh ini. Ya, anggap Cliff ini tak kasih rodo jauh ya. Banyuwangi lah, kan jauh. Ya, jauh. Cliff ini temanku. Terus Cliff bilang gini, tuh ada dulurku, ketok aneh, cek ketok aneh loh ini. Wis berita cek ketok aneh, berarti tingkat benernya berapa persen? Ya cek 0,1%. Ini cuma berita dan ketok aneh. Dulurku ketok aneh mau beli polis. Ketok aneh. Ya, terus aku tanya, di mana tinggal Cliff? Banyuwangi. Juangi. Terus saya tanya lagi, kira-kira kalau Melo berapa Cliff? Paling 500.000, tak boleh noli lili, boleh nol referensi juga. Gitu ya. Tapi berhubung kalimatnya gini, soge go. Mungkin kalau ikut ya go,
Mungkin bisa 1-2 miliar loh premi ini. Coba Anda rasain dapat berita ini. Oke, Anda semangat langsung dan cepat ke Banyuwangi, atau Anda nggak ada respon kayak gitu? Yang mana kira-kira? Semangat dong. Padahal ini cuma ketok aneh loh. Saya ditambah lagi. Karena aku tanya, bisa didatangi nggak minggu ini? Ya udah apa-apa, mau tak turun. Terus ada lagi tambahan. Aku tak kasih tahu sih. Ini sih dipikir-pikir loh. Karena aku tahu nih dia juga ngundang 5 agen asuransi yang berbeda. Jadi nanti diadu 5 asuransi yang berbeda. Kita lemas apa tetap semangat? Terus semangat dong. Oh yakin sih bisa menang lah. Terus pokoknya berangkat ke Banyuwangi. Karena yang kita nilai UM. apa? 1-2 miliar premi itu loh. Lihat ya, ini kita ngomong normalnya orang ya. Oke, sekarang ceritanya mirip cuma topiknya beda. Tuh, ini bukan ketok aneh sekarang. Confirm daripada. Ada dulurku kepingin jadi agentmu. Ini confirm gimana? Di mana orangnya? Banyuwangi. Banyuwangi. Kamu ya apa? Berangkat Banyuwangi atau yang kedua gini? Wong Banyuwangi lek perayaan lek kadang nang Surabaya sih, Klik. Kapan lek dia nang Surabaya? Kabar ono. Tak temui nanti. Yang mana? Yang satu apa yang kedua? Ini loh sebenarnya problemnya. Ini loh sebenarnya problemnya. Yang topik pertama, kita berangkat ke Banyuwangi itu belum tentu closing loh, tapi kok semangat. Loh, masih closing pun, hitunganlah premi 1 miliar kali 25%. Duitmu berapa? 250 dua ratus juta. lima puluh juta. Tahun kedua store lagi 1 miliar, anggap PCB. Kali 10%. Dapat lagi duit 100 berapa? juta. 100. So total pergi Banyuwangi dapat duit berapa? Ke tiga ratus 50. lima puluh. Isontek nggak 350? Yontek juga 350. Bagian 350 bagi 2 tahun berapa duitnya? 30 jutaan. Berapa? 350 bagi 2 tahun. Sebulan berapa? 15. Padahal lo ya, lebih gede mana seandainya aku sungguhan berangkat ke Banyuwangi. Rekrut orang Banyuwangi. Soge lagi. Dan ojo mikir sampai di orang Banyuwangi satu loh. Waduh, ternyata dia lintas sampai ke Bali, ngerekrut orang 10. Sing 10 punya konco di Jakarta, masing-masing 10. Pikirannya apa yang terjadi? Duitmu berapa? Nah, ini loh yang harus kamu beresi. Karena di balik satu orang bisa join, itu nggak tahu ada apa nanti di baliknya. Tadi saya udah kasih cerita kan, ngerti ya? Waktu saya ngerekrut Kando, coba bayangkan Kando, mau satu sampai ada 100-200 orang setelah Kando. Gak bisa juga. Kan? Tapi yang penting hari ini Anda harus beresi dulu bahwa Anda ini mau jalankan bisnis ini dengan cara apa ini loh. Saya sengaja nulis kan. Ini bisa terprediksi memang. Selling, bikin nulis, datang ono, prospek kan, closing, selesai. Ini nggak terprediksi, tapi ini berita gembira terus, Mas. Kenapa? Karena setiap Rabu ada aja area masuk. Kita mana tahu. Contoh kayak saya lagi ngomong ini timnya Kando yang di kota mana, closing. Rabu kan dia dapat duit toh. Loh saya kan juga dapat duit. Anggap ya. Jadi salah besar kalau kita nganggap rekrut itu susah. Coba diperhatikan ya. Ini tak rekrut, ini tak closing. Waktu dia tak rekrut, dia mengeluarkan pengorbanan apa? Waktu tak rekrut keluar pengorbanan enggak? Jawaban. Enggak ada. Enggak ada pengorbanan kan? Kamu tak closing, keluar pengorbanan enggak? Tak closing kamu keluar pengorbanan enggak? Kamu beli polis dari aku, keluar pengorbanan enggak? Apa? Pengorbanannya apa? Berupa apa? Bayar tuh premi, betul? Mas Yo tak janji nanti 20 tahun balik kan ya tetap hari ini keluar duit sih. Betul nggak? Kan duit ini bisa buat makan lah, buat beli mobil, beli apa kan sesuai. Makanya saya sebut pengorbanan kan. Karena keluar. Tapi ketika ngerekrut, keluar pengorbanan nggak? Enggak loh. Enggak keluar apa-apa. Malah dapat dijak makan loh itu. Biasa kan orang ngejak makan lah, nanti meeting kasih makan. Ini aja dapat roti. Nah, kan lumayan. Boleh tak kayak Xiaomi cari iklan mana? Paham ya? Jadi sebenarnya kegiatan rekrut sama kegiatan selling sejujurnya loh ya, lebih mudah yang mana? Rekrut. Rekrut sebenarnya. Tapi kita yang melakukan lebih semangat mana? Merekrut dan menjual. 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 Karena waktu menjual, otakmu wis mikir API komisi.
Betul kan? Waktu ngerekrut, gak kepikir belas. Ini loh yang harus kamu sembuhkan. Saya dari dulu kok hoki sudah sembuh. Tanggap ya. Dari dulu saya hoki. Saya kalau jualan, saya seneng. Tapi saya tahu ini ya cuma dapat sekarang selesai gitu loh. Ngerti ya? Tapi kalau saya rekrut, saya excited, Paul. Kenapa? Ya, semoga jadi besar. Semoga jadi banyak. Saya kan nggak tahu. Nah, so problemnya bukan di dunia selling atau di dunia rekrut. Badanmu itu loh, sebunuh dulu. Cara pandang, cara menilai arti rekrut itu apa? Arti tim itu apa? Ini padahal sadar toh. Jadi adil yang udah ada tim percuma nggak? Ya, sorry. Jadi adil tapi tidak punya tim banyak percuma. Oh ya percuma. Berarti harus punya tim tuh. Iya. Nah, habis punya tim banyak nggak? Nah, pasti enggak. Gak usah dijawab pasti enggak. Semua pasti enggak. Paham? Kan cuma beberapa orang aja yang punya tim besar. Problemnya di badanmu. Bukan karena, oh, Wipi hebat, oh, Erina hebat, oh, ini hebat. Enggak. Kita wis tobat sih gitu loh. Kita wis sadar sih. Nah, kita ini berusaha nobat no kalian terus. Nanti ya, masuk wis jadi AI, AI. Masuk nunggu CIM baru berubah. Wis cukup sampai AI gini wis berubah. Oh. Ya kok ya, ojo sampai jadi incik-incik baru berubah. Harus berubah dari sekarang. Nah, lu untung masih muda, ini masih muda. Berubah dari sekarang. Ya, jadi mulai sekarang ini harus pintar. Siapa yang masuk list? Ya wes anggap aja semua orang yang kamu nak naksir untuk jadi tumbuh, ya closingan. Misal, semua yang lebih tua dari kamu jauh. Misal, temenmu yang benar-benar terlalu sibuk, terlalu kaya, wes gak mungkin lah mau jalani. Ya closingan. Tapi begitu ketemu sebaya, lebih muda, dia cukup mobile, dia temennya banyak, orang good looking, enak diajak ngomong, wis rekrutan, kok nggak keluar pengorbanan kok. Tadi kan Cliff sudah kasih inspirasi, masukin ke grup, masukin ke vibe-nya, ngerti ya, acara diajai terus. Kita nggak tahu kapan dia berubah, tapi dibalik semua acara yang segitu banyak, maksudnya dia nggak berubah. Ngerti ya? Nah, oke, lanjut lagi. Kerja lagi. Sing ndi iku? Nah, sekarang kamu kan cerita Apa? Sorry. struggle-mu, terus akhirnya berubahmu. Jawab kan? Ya. Nah, sekarang kamu cerita, happiness apa yang kamu dapatkan selama kamu di Prudential? Happiness apa yang disebutkan Apa semua aja banyak wis. Termasuk bisa kenal bahan Glenmore kan happiness juga. Iya toh? Loh kalau nggak di Prudential nggak ketemu aku nggak kenal bahan Glenmore kamu. bener 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 bener. Isu-isu sih makan bakso pinggir rebung terus Ah, wis. bawaan kapas hari gue saya ingat ya Oh, lah. duitmu cepet entek malah. Isu-isu marketing kan. Iya betul. Ayo Cliff, happinessnya apa selama di Prudential? Mungkin yang paling eh, karakter development sih. Soalnya waktu itu ya kan jadi flashback waktu di Belanda kan aku full time gamer lah. Harusnya kan orang di Belanda kan kayak Kowinas gitu kan. Tapi ternyata waktu itu aku di Belanda kan main game. Kira sekarang moge loh, jangan ngomong Uh, sepeda lagi. nah kayak sama sekali pertama ngomong itu pun nggak lancar. Kayak waktu aku cerita awal-awal apa sampai kayak modelnya gagap awal ngomong gitu. Ya aku merasa awal-awal aku pun ya nggak bisa ngomong segitu nih. Ngomongku saking sampai kayak orang rap karena takut salah, ya kan. Nah, tapi di Prudential ya puji Tuhan ketemu suatu komunitas yang bisa saling support, di mana saling dukung, ya di sana merasa, wih ternyata ada ya orang-orang yang bisa nge-welcome, orang-orang yang memang bisa satu grup bareng-bareng saling saling support, saling belajar, saling maju bareng-bareng lah. Nah di sana ya ikut acara-acara gitu, workshop-workshop kayak apa Power Personality, terus merasakan apa kayak family, apa kehangatan kekeluargaannya gitu. Dan di sana baru merasa, oh guys, sih aku harus improve ini, aku harus lebih berani ngomong, aku harus lebih berani leadership, aku harus lebih katakanlah misalnya dulu mau ngomong sama orang sungkan, sekarang lebih nothing tulus saya tetap geradak. Nah, di sana pelan-pelan ya akhirnya bisa jadi seorang yang jauh lebih baik kok. Betul. Itu sih aku happy bang. Setuju Paul. Teman-teman ini ada satu tadi Cliff ngingetin saya, padahal nggak kepikir. Memang salah satu happiness kita ya, yang mungkin Anda nggak kerasa, nantinya akan kerasa ketika Anda sukses. Bukan cuma nambah duit, tapi kapasitas kepribadianmu ini bertumbuh, bertambah.
Contoh salah satu tadi dia nyebut tentang power personality. Itu keren banget. Ya, sekilas ya. Kita belajar tentang personality tiap orang itu ada 4 kan. Sanguin, melankolis, koleris, flekmatis. Nah, tujuan belajar ini sebenarnya ya, kalau Anda nangkep beneran, nanti kita Januari akan sediakan lagi. Loh. Nah, Januari kita adakan lagi. Jadi Anda bisa lihat, kita ini udah fasilitasi ada ngalang-ngalangi anak. Ngerti ya? Anda mau minta siapa? Robbie October pernah, James Gui pernah, sing top-top pernah. Ngerti ya? Sudah pernah semua. Ya. Nah, kalau Anda benar-benar bisa menyerap ya ilmu personality, sebenarnya tujuannya gini. Satu ya, Anda ini lebih bisa apa ya, memenangkan komunikasi. Karena Anda tahu orang lain ini lagi strong sanguinnya, kita mesti nge-treat apa. Kalau dia koleris, kita tahu kita mesti nge-treat apa, kita harus bagaimana. Itu diajari. Jadi komunikasimu akan jadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lebih bisa berdamai dengan dirimu dan orang lain. Karena misalkan saya tahu tipenya Cliff ini melankolisnya tinggi gitu ya, strongnya di situ. Ketika lagi kumat, kita tahu toh, oh lagi kumat. Kita bisa memaklumi. Loh lagi kumat melankolis kok. Nah, saya nggak perlu cerita melankolis seperti apa lah jadi dowo. Iku belajarnya 2 hari ya apa cerita sekarang. Tapi maksud saya ngasih Anda tahu ya, nanti kalau Januari ada melo. Murah banget. Kenapa? Lah ada ikut tahu sendiri bayarnya puluhan juta. Kita grouping kan jadi murah kan. Nah, kan ya. Jadi saya sudah ngasih clue, ikut toh itu Agus Pol, personality. Ngerti ya? Dan yang ketiga, kan masih banyak poinnya. Yang ketiga ya, Anda kalau sudah berkeluarga, Anda akhirnya lebih nyaman juga dalam di keluarga itu. Bagaimana handle anakmu. Bisa lebih paham. Ya. Dan yang keempat, dari 4 personality ini ada semua di kita. Cuman kalau kondisi normal, mana yang lebih strong? Nah, setelah kita belajar, kita bisa nyetir gitu loh. Oh, aku ini tinggi koleris, koleris kalau negatif jelek dia bisa begini. Lah aku sendiri pas wae kumat kolerisnya negatif keluar, sadar kok kan sudah belajar. Harus direm, gak boleh. Harus switch lagi. Ngerti ya? Jadi bagus banget gitu loh dalam pengembangan kepribadian kita. Nah, jadi ingat toh, tanggal mainnya Januari. Kalau nggak geser ya, Januari kita mau kasih Anda lagi power personality. Ya. Nah, jadi happiness-nya itu kan, Cliff. Ini masih banyak soal klaim. Ono sing happy nggak? Oh iya banyak lah itu. Nah, Jadi begitu bisa nyariin klaim, apalagi teman-teman yang cukup deket ya, yang awalnya mungkin, oh yang paling berkesan sih ada satu koko sepupuku ini tak prospek wis uang ngelis setengah mati. Jadi kayak aku harus datang ke tempatnya dia ini sampai 8 kali mungkin. Itu pun rasanya feelingku ya kok ya. Mungkin dia ngambil karena kasihan. sungkan. Sungkan karena Kalau dia, kasihan nggak lah, sungkan. Itu kan nggak sungkan. perlu dikasihani. Ayo. Loh, karena dia berkecukupan, nggak mungkin dikasihani dong. Sungkan iya. Ya, akhirnya dia akhirnya setelah follow up sekian banyak kali itu akhirnya ngambil. Dia pikiranku satu toh, oh ya wis lah kamu ngambil apa kayak Koko ambil sekarang ini katakanlah mau bantu, tapi aku yakin suatu hari pas Koko butuh pasti tak bantu. Aku yakin mikir gitu. Akhirnya setelah Akhirnya, kamu doain, oh enggak doain, enggak. Doa aku terus sehat-sehat terus kok. Sehat-sehat terus. Kaget aku. Untung denger no, toh, habis itu habis understanding bahaya gitu. Nah bulan apa ya? Mei, Mei Juni deh nggak salah. akhirnya. Apa? Oh enggak akhirnya. Ya ada musibah ya di mana beliau harus operasi. Kok cok ngono lho, kok iso keplecok bahaya gitu. Nah, Operasi habis berapa? nah operasi habis cepet tiawan. Hmm. Nah, itu Jangan pakai bahasa Holland, pakai bahasa Jawa ya. and hundred. Oh, Eh, ya ya. 100 juta ya cepet Eh. itu. Nah, 100 juta eh waktu itu kan sempat ke Mayapad ya di Mayapada. Itu begitu selesai operasi semua, aku ditelepon. Tak kira waduh ki apa aku mau diomelin tak apa kan tak angkat dia, halo kok. Cliff, Kamsya yo, ngawur cak Prudential ki kelas pak. Kamare wapi. Aku di sana juga sekor duit ini ya, baru tau saya punya asuransi. Wis jangan iki Kamsya ke yo kelas li Prudential lagi. Apa Oh ya orang lihat telepon mesti tanda gini. Ini iya. telepon zaman dulu. Sekarang gini. Oh iya ya. Oh iya ya. Telepon rumah. Iya ya. Terus langsung. Kamu mau bilang? Efek kok, efek. Kok curiga lagi duduk Ini yang mesti nih ya. level ngecing liling ini benar. Zaman dulu nggak Ya telepon kok. ini. Fan Lumajang Eh, kok. Sama saya ini ngene kabeh. Segini loh. Coba lagi. Teleponnya apa? Halo? Nah, bagus ini. Masuk ini kok.
Lagi om tahun biru Loh iki. itu Samsung Flip, Samsung Flip kok. Terus. Ya wis gitu. Ini klaim terbesar yang kamu bantu. Oh enggak, Lanjut, Pak. langsung Nah, lebih gede ada lagi. lagi. Ya, yang lebih gede lagi itu ya angkelku juga sih, entek 250 berapa pasang ring. Itu pun beruntun, 6 mungkin dalam waktu 3 atau 4 bulan itu 3 kali klaim. Jadi ceritanya begitu ini heavy smoker ya dulu ya, heavy smoker. Jadi begitu, begitu Heavy smoker tuh rokoknya rokok. apa-apa gede-gede Oh gitu. iya, sambil sambil ini kok, Lek rokok gini tak kayak. sambil fitness. Jadi gara-gara rokok, beliau harus pasang ring itu kalau nggak salah 4 ring, balon satu itu untuk 250-an. Nah itu Dewi klaim lancar. Nah begitu dia klaim ring jantung ini, dia langsung merasa, wah guys aku mesti hidup sehat ini. Wah gitu kan. Kan apalagi bis pasangan jadi lebih seger tuh deh kan gara-gara lebih lancar dengan darahnya. Langsung dia nge-gym. Aku ya kaget kok sih gak apa-apa dah. Ya bener gak suwe kolaps akhirnya, kolaps mana? Kolaps, masuk lagi rumah sakit. Itu pun pas kolaps sih aku nggak dapat info. Gak segampang itu klaim presidensial. Aku dapat info moro-moro kok di proof force-ku. Nasabah mengajukan, loh, rawat apa ini? Kok klaim apa? Begini mana? Kok klaim apa? Berapa lagi Ada, namanya? ada. Kok? Ini Hah? lagi. Ini Oh iya, tadi kok gede aku bingung handphone apa sak ini. Ngono lho. iPhone 14 Pro Max. Sampai kayak peta tes be Samsung ku cek gede tanganku. Nah gitu klaim gara-gara kolaps. Terus sehari, berapa 3 harian mungkin keluar lagi. Kan orang kalau bahas pasar ini biasanya minum pengencer darah ya. Bener ya, Bu dokter ya? Bener ya? Nah, gara-gara minum mungkin apa dosisnya nggak tahu ya apa, akhirnya dapat darah lambung. Ngeklaim mana? Itu pun aku nggak tahu apa-apa. Mau keluar notif di lonceng itu. Mengajukan apa? Kira apa mana iki? Jadi mungkin dalam waktu 4 bulan itu entek 300-400 jutaan, Be. Nah, teman-teman, nah ini satu lagi poin. Happinessnya bisnis ini ya, yang nggak bisa kamu kalahkan, nggak bisa dikalahkan dengan bisnis di luar. Anda dapat 3 win. Win pertama, Anda ke nasabah. Orang tuh pasti suatu hari sakit, kritis atau meninggal. Itu pasti, tinggal nunggu waktu. Kan tiap orang masih ngalami cuma kapan nggak tahu. Jadi kan pasti terjadi. Win ke klien. Win yang kedua ke timmu. Kamu mensupport orang sampai dia berhasil. Itu kan satu kebahagiaan juga. Bisa ngeliat dia berhasil. Ya kan? Lili kalau nggak direkrut, wah mau jadi apa ini? Ya jadi Lili maksudnya. Ya. Yang ketiga, ya win ke dirimu sendiri. Yang akhirnya bisa untuk kamu pakai untuk keluargamu, nyeneng no mamamu, nyeneng no papamu, nyeneng no anak-anakmu, gitu ya. Dan ini nggak akan terjadi di bisnis di luar sana. Nggak akan terjadi, percaya saya. Di bisnis manapun nggak ada 3 win. Nah ini yang bisa kamu lakukan ketika kamu nanti kan kita ya makin tua, pasti kepingin lebih bisa charity, beramal, berbagi, betul? Di sini, ini bisnisnya bisa melakukan itu semua. Ya, jadi kalau kita ngomong nanti di level kebutuhan hidup kita, bisnis ini jawabannya, karena kita bisa berbagi. Ya, nah, Cliff, sebelum kita ke Q&A, Hmm, sama tuh yang tanya, kasih oke. dong eh, tips, nasihat, apapun lah. Dan tips nasihat, Ya itu biasanya sembarang, ya. aku Pokok ojo ditanya radio, kowe. minimal tip, ojo radio. Apa? Minimal tip, ojo radio, kasih tip. Ojo, ojo radio ya. Iya. Apa ya? Tips apa ya? Buat yang buat yang sebaya sama kamu, Gen Z, Oh, dan buat CC Koko yang lebih senior. Nah, ayo, ada dua oh nih yang yang harus dikasih tips. yang Kamu harus pede dong. iya Kamu iya iya. jadi director kok. Kasih dong. Yang buat sebaya mungkin lebih mau dan mau menginvolvekan diri sendiri ini ke sistem atau ke komunitas karena ya mereka mereka lah sumber support yang paling besar agensi gitu kan apalagi tim-tim besar kayak gini kayak tim Eko Wibi kalau ada acara apa ada sistem ngadain acara apapun ikut toh karena itu sumber ilmu sumber motivasi sama sumber inspirasi itu nah mungkin kalau buat yang Koko CC ya buat Koko CC apa ya mungkin buat anak-anak muda kudu ya mesti rekrut area yang jauh lebih nom lu lebih akeh sabare. Soalnya kadang Ini dapat paling dapat rasanya lagi. mau ditujukan ke satu dua orang aja sih, Lek. Ngomong lebih sabar. Masuk ke semua Koko JJ belum. Paling kamu mau nyindir ke satu dua orang, semoga nggak Enggak apa-apa. ada kan. Oh, Lebih apa ya? Lebih lebih ma apa?
bukan lebih mature sih lebih kok. genuine. Lebih lebih jenis itu bisa sama lebih apa ya ngayomi mungkin karena mungkin lebih ngemong karena mungkin anak Bahasa calon papa kan mulai ngomong. eh Bahasa mulai arah ke sana. jadi diajari gimana cara punya cara cowok itu ngeri Itu porno loh. eh loh itu namanya sex Ayo lanjut, lanjut, education. lanjut. Ya itu sih mungkin kalau buat anak muda nempel lo cari mentor, cari leader, cari sistem karena mereka support sistem paling besar. Karena mereka adalah orang yang pertama mau lihat kalian sukses, yang buat koko CC. Ya, kalau sama anak muda mungkin kalau misalnya mereka ada dablek maklumi, memang wis cek wayahe. Tapi jadi ketika mereka akhirnya bertumbuh dewasa, mereka akhirnya mulai paham bisnisnya, bisa jadi mereka jadi next calon leader-leader yang baru. Oke. Sekarang saya mau ngasih tip. Melok kerja, Cliff. Nih, Oke, apa lagi? buat teman-teman yang masih muda ya. Masih muda. Positif. Jadi selalulah fokus ke strongmu. Ya. Setiap level itu pasti ada kekuatan kelemahan. Jangan lihat yang kelemahan, lihat aja kelebihanmu. Ya. Kalau masih muda, kelebihanmu adalah kamu masih punya teman yang banyak dan masih kumpul. Nah, itu harus cepat kamu beresin. Nggak kamu beresin, ya diberesin orang. Prinsipnya gitu aja. Jadi kan nggak mau kehilangan. Nah, tapi untuk yang sudah berumur, yang sudah berumur, nah, ya sini mau wajah-wajahmu yang sudah berumur. Saya cuma bisa ngasih tips itu bukan satu reward, tapi sebuah ketakutan malah. Kita kan pasti doa kepingin sehat, hidup panjang. Artinya kan sampai tua. Anda tahu problemnya orang tua yang paling ditakuti apa? Tua tapi gak pegang duit. Nah, ya. Tua tapi lu gak pegang duit. Kan kita orang tua ini berkewajiban support anak. Berarti kan duitmu ke anak. Support kan? Tapi apakah anak punya kewajiban melihara kita? Enggak loh. Jadi kita ini keluar tapi tidak bisa masuk. Lek ada anak bisa ngerawat yaitu hoki, bukan diharapkan, bukan diwajibkan. Jadi harus kamu pikir adalah sebagai orang yang sudah matang, Anda mau apa gitu loh. Kalau mau nyoba-nyoba lagi yang lain kan terlalu riskan. Tadi Cliff juga udah ngomong. Ya, Anda sudah di Prudential, sudah ngelihat sendiri bukti banyak orang sukses. Caranya kan bukan harus kursus lah, harus jualan ini, beli alat kan enggak tuh. Cuma pokoknya aktif loh. Aktif di acara agensi, ngerti ya? Semua acara diikuti. Semua training dimasukin. Setelah itu ya kerja aktivitas Mau apapun ya, ya aktivitas ya mesti kerja gitu loh. Nah, jadi sudah jangan main-main lagi. Ya, jadi kesimpulannya mau muda mau tua, Anda ini punya kualitas di diri. Yang muda jam terbangnya masih panjang, temannya banyak. Yang tua, yang sudah senior ya maksud saya, kualitasmu closing pasti nggak sama dengan kualitas anak muda ini. Benar nggak? Mereka yang muda-muda paling closing 500, 1 juta, 2 juta aja sudah gede buat mereka. Betul ya? Tapi ini adalah regenerasimu. Tapi kita yang sudah senior gini kan nggak mungkin kelasnya umur sama, terus beli 500 ribu 1 juta lah UP ini berapa? Otomatis kan sekali jualan bisa besar. Kemarin aja sempat ngobrol sama Winas, sama beberapa adik. Jadi memang apa istilahnya kolonial ya Win? Kolonial. Kolonial ya. Kolonial itu kualitas closingannya bagus-bagus. Tapi jangan jangan takabur, kita harus mulai regenerasi untuk bawa yang timnya anak muda. Karena mereka lah regenerasi kita. Ya, saya ada satu slide apa ya yang saya siapin tadi malam saya kirim. Apa sih? Apa ini? The difference between you who you are and who you want to be is what you do. Kuncinya cuma aktivitas dong. Ngerti ya? Teman-teman percayalah, saya tidak sedang memotivasi Anda, tapi saya ingin berbagi apa yang ada di diri saya ini untuk meyakinkan Anda, bukan memotivasi ya, meyakinkan Anda bahwa serius bisnis ini gampang. Serius ini bisnis gampang. Yang bikin sulit cuma satu, karena nggak ada garis pagar. Nangkap ya? Lu kerja melo orang, disiplin, lu aktivitas, ya karena lu digencet kalau nggak kerja rajin ya lu dipecat. Lu punya toko, punya usaha dewek, lu rajin, aktivitas terus, ya karena lu takut bangkrut. Tapi di Prudential kan nggak ada garis itu sama sekali gitu loh.
Kelemahan bisnis ini ya ini, gak ono cekklok, gak ono target, gak ada punishment, gak ada apa-apa, loss. Jadi sebenarnya kalau Anda memang tipe orang yang sudah disiplin, ngerti bahwa aku mau suge, aku mau ini, kerja toh, pasti jadi. Kenapa? Ini bukti yang tadi saya tunjukin kan, market size-nya terlalu gede, semua orang butuh. Kualitas produk oke banget, ya kan? Sistem jenjang karir, komisi, overriding, semua oke gitu loh. Ya, jadi ya sembunuh dirimu sekali lagi. Itu aja pesan dari saya. Ya, karena saya kepingin Anda hari ini dengar saya ngomong gini, Anda camkan, Anda berubah. Itu happiness saya. Ya, oke. Ada yang mau tanya ke Cliff? Ini, ayo. Setelah itu kita akhiri. Yang di Zoom ada yang mau tanya ke Cliff? Silakan yuk. Yang di sini, ayo. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Cimicing mau tanya? Hmm. Yang di Zoom ada nggak yang mau tanya? Nggak ada ya? Binas, Yohanes, nggak ada semua. Ini nggak ada semua. Oke ya, kalau nggak ada semua, berarti kita akhiri acara hari ini. Kita kasih applause buat Cliff. Thank you. Tapi kecuali 5 diambil di bagian. Oke ya teman-teman yang di Zoom, thank you buat kehadirannya. Selamat pagi teman-teman. Pagi.